Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel Rizky Udo dan kali ini kita tetap bikin konten di kasur ya, cuman kasurnya kasur orang lain. Kasur orang. Jadi kita lagi ada di Jogja, ya, lagi ada di Jogja di hotel apa namanya? Di Hotel Crystal Lotus Jogja. Di Jalan Raya Magelang. Ya, Magelang. Di Deket Jogja sama lah. ini tadi Monjali. Deket sama Monjali. Jogja kembali. Nah, ini kita lagi ada sebenarnya acara raker ya sama tim Partaistik. Jadi lagi ada rapat kerja di Jogja, cuman ya udah sekalian aja kita bikin konten dan nyeritain gimana sih perjalanan naik pesawat keluar kota kan. Di momen pandemi ini banyak orang yang mungkin belum tahu ya prosesnya kayak gimana. Mungkin juga agak takut atau gimana gitu, males ribet gitu jadinya. Dan FYI hotel-hotel di luar kota, di luar Jakarta tuh murah-murah ya, buat cukup mendukung untuk staycation dan perjalanan luar kota juga di momen pandemi. Banyak diskon juga ya. Ini 12. Ini kita di sini juga dapat pakai diskonan dari di tiket.com ya. Tiket.com. Ayo dong sponsor tiket.com. Nah, terus di sini kamarnya spesial nih, ada bebek-bebekan ini dari handuk. Ini apa sih namanya nih? Tahu burung atau bebek atau apa? Jadi ini tuh kayak request pas di tiket.com tuh request ada yang mau di request nggak gitu kan? Buat ini roomnya mau request kan apa kita kan? pesan lebih dari satu kamar ya. Awalnya kita booking 3 kamar untuk tim gitu. Akhirnya kita nambah 1 room lagi karena khawatir kurang gitu ya. Udah akhirnya kita nambah 1 room. Nah, 1 room ini ditanya mau ada requestan kamar nggak? Oh yaudah yang no smoking area gitu. Terus ada checklistannya gitu deh. Oh ya udah, ini mau paket yang honeymoon. Oh ya udah paket yang honeymoon gitu. Asal main checklist aja gitu. Bedanya di ini doang ya, di bebek nih. Iya, bedanya di itu aja sih. Lebihannya semua kayaknya sama yang lain gitu. Ini secara umum fasilitasnya sama. Bintang 4 by the way ya, Hotel Crystal Lotus ini ya. Hotel Crystal bintang 4. Colokannya tuh dia bisa support banyak jenis colokan ya. Dari kabelnya. Dari colokan Jepang, colokan UK sama colokan Indonesia yang lokal. Tadi kita ke Jogja dari Depok pakai gokar ya. Pakai gokar. Biasalah pakai gokar ke bandara, nggak ada hal yang khusus. Nah, pas di bandaranya nih, apa yang terjadi ini? Coba dong diceritain ke teman-teman biar yang nggak tahu juga bisa siapa tahu abis nonton video ini pada pengen keluar kota naik pesawat ya. Mungkin ini kali ya. Yang ini, seperti yang iya, gitu. Maksudnya seperti yang teman-teman udah tahu kan, kita memang udah harus vaksin kan. Buat teman-teman yang mau vaksin, yang nggak mau vaksin ya nggak apa-apa, bisa. Kalau nggak mau vaksin tetap bisa naik pesawat. Cuman agak panjang antriannya tadi. Kalau yang udah vaksin kan pasti punya aplikasi Peduli Lindungi. Nah ya di situ udah di-create lah, udah dibuat yang memang untuk memudahkan kita terintegrasi gitu. Terintegrasi gitu. Jadi mungkin stepnya gini kali Bang Yudo ya. Sebelum kita ke bandara itu ada satu hal yang harus kita lakuin, yaitu antigen. Kalau udah vaksin 2 kali gitu. Tapi buat yang baru 1 kali vaksin atau belum vaksin yang mau pergi mengajak anaknya itu harus wajib PCR. Gitu, wajib PCR, dan antigen kita tuh harus terdaftar di apotek atau lab yang NER. Ya, NER itu. Jadi langsung masuk tuh hasilnya di Peduli Lindungi. Dan memang gitu. untuk flight ya. Ya, betul. Karena nanti kalau kita kemarin antigen di Bumame itu ditanya tuh keperluannya buat apa, buat flight apa buat apa gitu. Oke, mungkin gini kali ya Bang Yudo, maksudnya stepnya tuh yang harus kita jelasin kayak nggak langsung ucuk-ucuk ke bandara gitu. Kita harus tadi antigen dulu. Untuk yang udah 2 kali vaksin cukup antigen aja gitu. Tapi untuk yang baru 1 kali itu PCR, ataupun anak-anak yang belum vaksin itu juga wajib PCR gitu. Nah, kan hasilnya udah masuk tuh kan? Udah masuk, berarti kita langsung ada di Peduli Lindungi. Peduli Lindungi yang
tes COVID ya, hasil tes COVID. Betul, di situ. Kita tadi kayaknya nggak terlalu banyak ngantri deh karena udah langsung terintegrasi gitu kan. Jadi udah langsung scan aja terus langsung Nggak masuk. pakai ngantri ya di gate terminalnya. Betul gitu. Kalau yang nggak vaksin tuh atau nggak ada di Peduli Lindungi, itu dia ngantri panjang banget tuh tadi tuh pas karena harus kita baru manual datang. gitu, harus ada manual. touch screen yang harus ditusuk-tusuk gitu. Jadi kayak misalkan ternyata hasil antigennya tidak masuk ke Peduli Lindungi gitu kan, berarti ada hasil kertasnya. Jadi manual gitu, karena kita udah semuanya terintegrate, jadi ya Aman. Ya. aman gitu. Udah deh, habis selesai check-in bagasi, kita daftar e-hack. Ya daftar e-hack. Electronic Health Alert Card. Gitu. Tuh nanti tinggal di create e-hack, terus isi data-datanya. formulir yang ada ya. Biasalah detail-detail biodata, terus sama apalagi tentang detail flight, keperluannya buat Betul. apa. Sama ini tempat stay-nya di mana gitu, daerah mana yang akan dikunjungi gitu sih. Kalau yang nggak naik pesawat sebenarnya juga perlu e-hack ya, karena ada by air, Harusnya sih. ada by sea buat yang pesawat, sama by land yang naik Yang naik kereta. Gitu. Buat yang internasional juga tetap perlu pakai e-hack. Jadi kayak e-hack tuh kayak paspor kita Digital, mungkin buat bisa jadi. jalan-jalan. Cuman paspor kesehatan lah ibaratnya gitu. Tuh. Lebih ke kayak gitu. Kita tuh tadi flightnya jam 10.30. Kita udah sampai di Soekarno-Hatta jam 8 kayaknya. 8 kurang. 8 kurang karena tadi nunggu tim yang lain karena 2 mobil kan. Jadi sebenarnya prosesnya tuh cukup butuh waktu lama ya. Iya, itu udah nyampe padahal dari sebelum jam 8 gitu kan. Tapi ngurusin Feelingnya itu tuh biar nggak terlambat, biar nunggunya nyantai di sini. Tapi ternyata malah nggak menunggu terlalu lama gitu. Jadi kayak kita 30 menitan kali tadi ya. maksudnya kayak jam Satu 8 episode anime tadi gue nonton. jam 8 tuh kayak 9.30 kita baru beres gitu, 1 jam setengahan gitu, 9.30 kita baru beres. Jam 10 udah mulai boarding. Iya, jam 10 udah mulai boarding dan memang on time banget maskapai yang kita naikin kayak Super Airjet tuh. Flight jam 10.30, sebelum 10.30 kita udah masuk pesawat. Betul. 10.30 tank udah terbang gitu. terbang. Jadi memang se-on time itu gitu. Wah, bagus sih Super Airjet. Maskapai baru. Semoga bisa dipertahankan ya Super Airjet, jangan sampai delay-delay. Yang kayak sebelah ya. Yang warna merah itu kan. Nah, ngomongin Super Airjet itu sebenarnya bagus banget ya desain baju pramugarinya. Unik ya. Elektronik harus dimatikan sekarang dan telepon genggam. Kayak tentara ya. Iya, kalau kata aku kayak dia tuh nggak mau ikut yang umum gitu. Gimana sih kan ceweknya tuh kayak kondean apa sih itu yang disasak gitu, terus pakai rok span batik, motifnya pasti batik. Coba deh, bukan nama maskapainya. Padahal bukan batik Air. Maksudnya sekelas Garuda aja tuh kayaknya batik deh, gitu kan. Terus Citylink juga kan hijau tuh batik tuh pramugarinya. Terus pokoknya hampir semuanya deh, Lion apalagi batik tapi tadi RSI apalagi. celana ya. Tadi tuh celana, terus baju seragam apa sih PDL ya? Apa sih? Iya, bukan jumpsuit. Ya, kayak jumpsuit gitu. Jumpsuit salah Terus ngomongnya. di sleting gitu. Inovatif. Iya, jadi benar-benar keluar dari yang konsep pramugari gitu, tapi emang cantik-cantik sih tetap. Ya iyalah, kalau nggak cantik ini nggak diterima. Gitu guys. Terus interiornya biasa ya, standar, nggak terlalu sempit ruang kakinya. Lumayan. Bisa agak legaan buat lurus dikit. Sih yang aku rasain tuh sebenarnya ini loh, sandaran kursinya nggak terlalu tegak. Ya. Posisi dia normal, kayak gini, kayak rebah gimana sih? Ya kayak gitu. Itu enak. Terus toiletnya juga lumayan nyoba. bersih. Tadi ikut ngerekam. Aku Di toilet lumayan bersih. Terus ya standar sih, cuman karena kelas ekonomi yang kita naikin guys. tuh. Tapi katanya pesawatnya si Super Airjet ini bukan pesawat baru rata-rata. Oh gitu. Coba cari tahu deh nanti ya. Pesawat Super Airjet ini bukan pesawat baru, dia pesawat kiriman dari negara luar gitu. Nah, selain pesawat baru, kita juga datang ke Bandara baru. Bandara baru ya, Bandara Yogyakarta International Airport. Ya di Kulon Progo. Di Kulon Progo. Perbatasan Wates ya. Agak jauh ternyata ya dari pusat kota. Jadi tadi bawa mobil lumayan hampir
sejam lebih. Iya, 50 menit. Ya, Cuman makan kita dulu tadi. Ya gitu. Pas masuk bandaranya tuh udah disuguhin kayak desain-desain Jogja banget. Jogja banget lah, Jogja banget. batik-batik gitu. Terus pas mau keluar ke parkiran mobil kan kita sewa mobil ya. Pas mau ke parkiran mobil, apa namanya? Kayak ada ini pameran Iya. karya seni, mulai dari patung-patung, mulai dari lukisan, mulai dari miniatur. Ada T-Rex dinosaurus juga, T-Rex gitu aku bilang. Ada dinosaurus juga dan dinosaurusnya tuh bergerak gitu, Yeah. lucu. Mungkin kalau buat yang ngajak anak kecil, anaknya atau apa itu bisa jadi heboh banget. Ya intinya cukup seru lah ya liburan, apalagi ke Jogja yang katanya Jogja istimewa dan yang memang sekalipun kita udah berkali-kali ke Jogja kita belum Ini kayaknya keliling ya. Ya, maksudnya untuk Mas Yudo sendiri tuh kali ke-7 kayaknya. Masa? Iya, kali ke-7 atau ke-8 gitu deh ke kota ini. Nggak tahu Pokoknya nih, lupa. kali ke-7 atau ke-8 dia ke Jogja. Kalau aku berarti lebih dari itu gitu. Iya, Jadi kan kayak Bapak orang Jogja. ya walaupun udah sering kayak tetap aja gitu. Masih ada spot-spot yang belum kita datengin, Iya, betul. tempat-tempat, terus ada juga tempat-tempat yang ngangenin main kesana lagi. Betul. Apalagi experience barunya itu guys karena kita sewa mobil di trip yang kali ini Pertama gitu. kali bawa mobil dong. woy. Jadi kayak ya udah kita berhenti deh nyobain makanan di sini dulu gitu. Kita makannya di sini gitu. Kayak Kalau mana kan motoran kan? sempat motoran, sempat juga kita memang sewa Nebeng. mobil yang sama drivernya kayak taksi gitu. Barengan sama ini. Teman juga. Kita Tahun terakhir kesini 2020. 2019. Iya, 2020 kita ke Jepang. Ya jadi enak. Terus apa ya ngerasain kayak seseru itu gitu. Walaupun baru bisa ngedrive, baru bisa bawa mobil, tapi mungkin jalanan di Jogja agak nyaman gitu. Jadi kayak perasaan tuh tidak deg-degan, sedeg-degan di Depok. Nggak mepet-mepet banget lah. Cuman memang jalanannya kan ini banyak tambelan-tambelan jadi kayak Terus ini berkelok apa ya bahasa Indonesia? Iya. Iya benar gitu. Ya, itu aja dulu ya buat video kali ini. Mau tahu kita ngapain aja di Jogja, pantengin aja channel Rizky Yudo, kita bakal cerita banyak. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir yang mau wisata domestik, udah dimudahkan banget dengan Peduli Lindungi ya. Terima kasih Pak Mencraft. Apa ya? Menkes lah. Bukan dong. Ini kan Pak Sandiaga Uno dong. Oh iya, ini Apa apa? namanya? Parekraf. Pariwisata. Parekraf. Berarti Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Pak Sandiaga Uno. Aku padamu. Jadi Oke. Pak Sandiaga Uno. Subscribe di sini dan video-video subscribe yang di mungkin sini. kalian suka di sebelah sana. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ayo, Dadah. wisata di Indonesia aja. Yuk.